그 비행기표 어떡하냐? 오늘 형님 지금 안 좋으니까 가세요. 기분 안 좋으니까 가시라고 형님. 왜? 가시라고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo guys, dimanapun anda berada, apa kabarnya? Gimana, masih suka berantem saat mengantri membeli BBM bersubsidi? Selamat datang di channel saya, channel yang membahas alur cerita film. Di alur film kali ini saya akan membawakan alur cerita film action dari Korea yang pemeran utamanya sangat macho dan sangar, dan tanpa adanya operasi plastik seperti aktor Korea kebanyakan. Di alur film kali ini saya akan menceritakan sebuah kota yang di dalamnya banyak sekali kelompok gangster yang seringkali melakukan tindakan kriminal. Di mana di kota itu ada satu polisi yang sangat ditakuti oleh para gangster, yang tak segan-segan menghajar para gangster tersebut di saat mereka akan melakukan tindakan kriminal. Mau tahu keseruan film ini? Mari kita saksikan. Saya cewek gemoy, saya cewek momoy, saya suka dripper muda, saya suka dripper kolot, para dripper senggol dong, meledak. Film dimulai dari sebuah kota yang sering terjadi tindakan kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh segerombolan gangster yang tidak bertanggung jawab. Kisah akan berfokus pada seorang polisi berbadan gempal yang amat disegani dan ditakuti oleh para gangster. Siapa lagi kalau bukan aktor favorit Korea saya, Ma Dong-suk atau Don Lee. Adegan pertama dimulai dari perkelahian jalanan yang menggunakan pisau, di mana Don Lee memisahkannya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Selanjutnya dia pergi begitu saja dan mendatangi sebuah TKP lokasi penusukan yang korbannya sendiri adalah seorang gangster yaitu geng Venom. Beralih ke tempat lain yang menjadi markas geng Venom, di mana di situ ada seorang pria yang sedang membaca novel drakor berjudul Ibuku Ternyata Mertua dari Istriku. Ini dia congornya. Dia adalah bos dari geng Venom. 형님 준비됐습니다. Selain itu di markas ini banyak wanita asal Tiongkok dijadikan wanita penghibur, yang mana ajudan geng Venom ini yang mengelolanya. Dan inilah orangnya. Dia menyuruh beberapa anak buahnya untuk membalas dendam pada geng saingannya yaitu geng Isu atas kejadian penusukan kemarin. Saat akan berangkat untuk menyerang, datanglah para polisi yang dipimpin oleh Don Lee. Di situ ada salah seorang yang terlihat meremehkan Don Lee dan sedikit menantangnya. Dan kemudian Don Lee menamparnya hingga ngejongkeng tak sadarkan diri. 일어나 새끼들아. 일어나 새끼들아. Saat bos gangster Venom muncul, dia menjelaskan bahwa pelaku penusukan adalah anggota dari geng Isu. Don Lee meminta mereka untuk membatalkan penyerangan dan mempercayakan polisi untuk mengangkat pelaku penusukan tersebut. Oke, lanjut. Scene beralih ke sebuah tempat perjudian milik geng Isu di mana Don Lee mencari pelaku penusukan itu. Di situ Don Lee dihalangi oleh para pasukan geng Isu ketika akan menangkap pelakunya. Di saat itu Don Lee dengan mudahnya menoyor orang yang menghalanginya hingga nyungsep. Kemudian Don Lee mengejar si pelaku penusukan tersebut. 얘는 뭐야 이. Saat akan tertangkap, si pelaku malah menodongkan pisau. Don Lee dengan santainya meminta pelaku memasukkan pisaunya ke dalam plastik. Dan ketika si pelaku sempoyongan akan melawan, Don Lee mengeluarkan gamparan mautnya. Oke, lanjut. Scene beralih kepada 3 orang Cina yang baru tiba di Korea yang dikomandoi oleh pria gondrong bernama Jang Chen. Dia bersama 2 anak buahnya berhenti di tempat sepi kemudian mengeluarkan seseorang dari dalam mobil yang penuh dengan darah. 에이 돈도 안 갚는 거른 새끼가 이씨. Ternyata orang yang penuh darah itu adalah salah satu anggota dari geng Venom yang memiliki utang kepada Jang Chen dan harus membayar 50 kali lipatnya. 그럼 소모가지 하나에 1,000씩 얻더니. Entahlah rentenir dari mana si Jang Chen ini ujuk-ujuk menagih utang dengan bunga 50 kali lipat kepada anggota gangster. Yang jelas Jang Chen ini bukan dari anggota gangster manapun yang seakan-akan menantang semua gangster yang ada di kota ini. 양태야, 소모가지 하나 값을 깎아주자. Dengan sebuah palu, Jang Chen menggedik tangan kiri anggota geng Venom ini sebagai peringatan agar jangan macam-macam dengan mereka bertiga. Oke, lanjut.
Kembali ke Don Lee yang sedang menginterogasi pelaku penusukan, dan tidak lama kemudian datanglah Pak Kapolres atasan Don Lee dan inilah manusanya. Dia merasa frustasi sekali karena daerah kekuasaannya banyak sekali tindakan kriminal yang dilakukan oleh para gangster. Scene beralih ke tempat lain yaitu di markas geng Isu. Don Lee mendatangi markas geng Isu bertujuan menemui pemimpinnya. Tetapi saat akan menemui bos dari geng Isu, ada salah satu anggota geng Isu berkepala botak mencegahnya. Dan dengan kurang ajarnya meremas tete si Don Lee. Merasa dirinya dilecehkan, Don Lee kembali mengeluarkan jurus mautnya. Dan selanjutnya pria pelontos ini adalah pemimpin dari geng Isu. Sepertinya dia sudah mengenal sekali dengan siapakah Don Lee sebenarnya. Terlihat begitu pasrah saat Don Lee menganiayanya. Setelah itu, Don Lee mempertemukan dua petinggi dari geng Isu dan geng Venom yang bertujuan mendamaikan kedua geng ini agar tidak tawuran. Di mana Don Lee menyuruh mereka berdua saling meminta maaf dan saling mencintai. Dan tidak akan melakukan kekerasan lagi. Sayang, maafin aku. Dasar bustak najis. Susah banget lu dibuat rujuk, pegangan tangan, langsung berpelukan. Foto. Mereka pun duduk saling merangkul, diabadikan lewat foto sebagai bukti kalau mereka saling mencintai. Setelah Don Lee pergi, bos dari geng Venom ini mendapat telepon dari anak buahnya yang disekap oleh si Jiang Chen. Dia langsung mendatangi lokasi dengan membawa beberapa pasukan. Dan inilah Jiang Chen begitu santainya saat didatangi oleh para pasukan geng Isu. Si bos geng Venom pun datang langsung menendang meja dan menanyakan berapa hutang anak buahnya. Setelah mendengar hutang dengan bunga 50 kali lipat, si geng Venom langsung meludahi kertas tagihan dan mengancam akan membunuhnya. Dan saya, Anda, Dustin, Fajar Sadboy, Sony Wakwow akan dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh si Jiang Chen CS. Jiang Chen begitu sadis yang menusuk leher si bos geng Venom disusul tusukan bertubi-tubi yang dilakukan oleh anak buahnya. Di adegan ini saya tidak mengerti kok bisa ya kelompok gangster bosnya dibunuh di depan matanya diam saja padahal jumlah pasukan mereka lebih banyak. Dan ketika Jiang Chen menantang semua anggota geng Venom untuk melawannya, si ajudan geng Venom dan anggotanya hanya terdiam. Dengan demikian maka kepemimpinan geng Venom Jiang Chen lah yang mengambil alih. Dan semua anggota geng Venom tunduk kepadanya. Oke, lanjutkan. Scene beralih kepada Don Lee yang datang ke tempat karaoke di mana dia memenuhi undangan dari bos karaoke-nya itu sendiri. Ini dia orangnya. Dia merayu Don Lee agar tempat karaoke-nya aman. Kemudian dia mencekoki Don Lee dengan hammer dan wanita untuk menemaninya. Hingga dia mabok dan ngagoler tak sadarkan diri. Tanpa Don Lee ketahui, ternyata Jiang Chen CS juga ada di tempat karaoke itu. Mereka datang hanya untuk mencari hiburan di mana ini akan menjadi kasus besar yang Don Lee tangani. Entah apa yang sudah dilakukan Jiang Chen CS di tempat ini karena saat itu Don Lee sedang tertidur dan susah sekali untuk dibangunkan. Di sini sudah banyak sekali polisi yang sedang melakukan olah TKP di mana sang manajer karaoke dipotong tangannya oleh Jiang Chen CS. Don Lee pun meminta saksi untuk menceritakan kejadiannya di mana salah seorang mami bersedia. Dia menerima laporan dari seorang pemandu telah dipukul di bagian perutnya. Dan dia langsung bergegas masuk ke room kemudian melihat anak buah Jiang Chen sedang berbuat kasar kepada pemandunya. Saat sang manajer datang, dia langsung menghajar kepala si botak dengan asbak. Dan ketika si botak akan membalasnya, Jiang Chen menahannya, kemudian meminta maaf kepada sang manajer. Dan meminta kedua anak buahnya untuk pergi, tetapi ketika sang manajer terus nyerocos menghina dan memaki, Jiang Chen langsung menghajar sang manajer dan memotong tangannya. Si Mami mengatakan bahwa dia belum pernah melihat 3 orang tersebut sebelumnya. Si Mami bilang kalau dilihat dari kelakuannya mereka dipastikan penjahat yang brutal dan kejam. Si bos karaoke pun mengatakan pada Don Lee bahwa dia akan mengerahkan pasukannya untuk menangkap pelaku yang memotong tangan manajernya. Namun Don Lee bilang biarkanlah polisi yang menangani kasus ini. Oke, lanjut. Scene beralih kepada Jiang Chen yang sedang bersama ajudan geng Venom. Jiang Chen menanyakan siapa lagi yang berkuasa di kota ini. Ajudan geng Venom menjawab, ada kelompok lain yang menguasai perjudian yaitu geng Isu. Wanita ini adalah istri sang ajudan sekaligus pemilik restoran ini dan sepertinya Jiang Chen menyukainya.
Beralih ke Donli yang sedang memeriksa CCTV di tempat kejadian, yang akhirnya si Donli tahu wujud asli Jiang Chen CS seperti apa. Tetapi yang membagongkannya adalah Donli tertangkap CCTV ada di lokasi kejadian, dan hal ini membuat dirinya malu kepada Bapak Kapolres. Gendut lu ada di situ. Mana orang semalam gua tidur dari sore? Lah itu baju pink gede banget pantat lah. Mau berak gua. Donli pun menemui bos geng Isu dan menanyakan siapakah Jiang Chen, namun bos geng Isu tidak mengenalinya dan tidak menemukan informasi apapun darinya. Kemudian Donli mendapat kabar telah ditemukannya mayat termutilasi dan ternyata mayat tersebut adalah mayat dari bos geng Venom yang terduga pelakunya sama dengan kejadian di karaoke kemarin, yaitu Jiang Chen CS yang bertindak sendiri tanpa perintah dari siapapun. Liatin aja kalau sampai Jiang Chen ketangkap gua tabokin sampai pagi. Suntik mati aja, bos. Dilihat dari nyali dan kemampuan si Jiang Chen yang mampu membunuh bos dari geng Venom, Donli beranggapan bahwa Jiang Chen adalah orang yang sangat berbahaya. Hei gendut, kalau lu nggak bisa nangkap dia, lu yang bakal gue tabokin sampai pagi. Scene beralih kepada si Jiang Chen yang mendatangi lokasi bisnis perjudian milik geng Isu, di mana ada adegan si botak dengan songongnya merusak salah satu mesin judi di lokasi, lalu meminta ingin bertemu dengan bos pemilik tempat ini. Kampret, bos lu mana? Suruh ngadep gua. Tak lama kemudian muncullah bos dari geng Isu dengan pasukannya dan menemui bos dari geng Venom. Tetapi dia nampaknya kebingungan karena bos geng Venom sekarang dengan sosok yang berbeda. Tidak menunggu lama, pasukan dari geng Isu dibuat babak belur oleh pasukan geng Venom yang dipimpin oleh Jiang Chen. Kemudian dengan santainya Jiang Chen bilang pada bos geng Isu kalau tempat judi ini jadi miliknya. Tanpa pikir panjang, bos geng Isu pergi meninggalkan tempat judinya dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Dari sini kita bisa belajar banyak dari sosok si Jiang Chen yang patut jangan sampai kita tiru kelakuannya yang zolim pada semua orang. Kalau bisa kita memerangi sosok seperti ini. Kalau berani, kalau saya mah jujur atuh nggak berani. Jadi jangan pernah ditiru ya kelakuan seperti Jiang Chen ini. Brutal, jahat, dan zolim pada semua orang. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kezoliman akan selalu ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Oke, lanjut Maning Mang. Hanya dalam hitungan hari kekuasaan Jiang Chen semakin meluas. Cuma bermodalkan nyali dan kebrutalan dia mampu menguasai satu persatu tempat hiburan malam di sana. Hal tersebut membuat ajudan geng Venom khawatir dengan kebrutalan yang dilakukan oleh Jiang Chen CS. Karena selama dia bergabung dengan geng Venom, tidak pernah anggotanya melakukan tindakan sekejam seperti Jiang Chen CS. Asal tusuk, asal bunuh untuk memuluskan keinginannya. Walaupun ajudan geng Venom mendapatkan bagian hasilnya, tetap saja dia merasa was-was, takut ditangkap polisi karena melakukan tindakan kriminal, atau bahkan dibunuh Jiang Chen kalau tidak memenuhi kemauannya. Ini adalah istri sang ajudan pemilik restoran tempat Jiang Chen CS beristirahat, di mana ternyata diam-diam Jiang Chen menyukainya dan tanpa basa-basi mengajaknya berselingkuh. Selingkuh sama gue, Nyok. Dan ternyata sang ajudan mengetahuinya. Dia kemudian merencanakan membunuh Jiang Chen ketika ada kesempatan dan memikirkan bagaimana cara membunuhnya dengan mudah. Oke, lanjut. Scene beralih pada si Donli dan anggotanya yang sedang makan di sebuah warteg milik Bapak Yanto. Secara kebetulan di situ pula ada Jiang Chen CS dan seketika Donli pun yakin bahwa mereka inilah yang selama ini sedang dicari. Di saat salah satu anak buah Jiang Chen masuk ke dapur untuk meminta tambahan micin, Donli pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengikutinya ke dapur. Tetapi saat memasuki dapur, anggota Donli disiram minyak jelantah. Kemudian terjadilah keributan dan akhirnya mereka pun kabur. 아이씨, 다 죽여야 되는데 개새끼들. Scene berpindah ke ajudan geng Venom yang sedang menganiaya istrinya karena ketahuan berselingkuh dengan si Jiang Chen. Tetapi di saat itu juga datanglah kelompok bos karaoke yang mencari Jiang Chen dan kedua rekannya. Si ajudan geng Venom pun dibawa ke hadapan bos karaoke untuk diinterogasi, ditanyakan di manakah Jiang Chen bersembunyi. Tetapi nampaknya si ajudan tidak tahu di manakah Jiang Chen berada karena dia begitu hati-hati saat bersembunyi untuk menghindari musuh-musuhnya dan polisi. Sama-sama memiliki dendam pada si Jiang Chen, si ajudan geng Venom pun meminta dilepaskan dan berjanji akan membunuh si Jiang Chen dengan tangannya sendiri. Karena si Jiang Chen telah menyelingkuhi istrinya.
Scene beralih ke Donli yang berada di rumah sakit menjenguk anggotanya yang kemarin disiram minyak jelantah oleh anak buah Jiang Chen. Donli memintanya untuk beristirahat beberapa hari sampai keadaannya benar-benar pulih. Saat Donli makan malam di sebuah restoran Tegal sambil menunggu semur jengkol pesanannya yang sedang diangetin, dia memeriksa lukanya di bagian siku. Tiba-tiba ada bocil yang datang menawarkan mengoleskan salep 88 pada korenya dan membuatnya iba. Beralih ke tempat judi milik geng Isu yang sekarang sudah dirampas oleh si Jiang Chen. Di situ ada beberapa orang yang sedang menghitung untung dari mesin judinya, tetapi tiba-tiba muncullah para pasukan geng Isu menyerang, yang mana itu adalah serangan balasan atas perampasan tempat judi miliknya dan mencoba merebut kembali dari Jiang Chen CS. Pasukan geng Isu yang langsung dipimpin oleh bosnya pun berhasil menyergap si botak dan si songong ajudan Jiang Chen. Saat perkelahian pecah, muncullah Donli dan anak buahnya yang meminta pasukan geng Isu mundur. Sini lo botak, gua jitak pala lo. Si botak yang tidak mengetahui Donli adalah tokoh utama di film ini, dia menyerang Donli dengan pedenya dan berakhir ngajongkeng tak sadarkan diri. Si Songong sendiri dikeroyok dua anak buah Donli yang tampaknya masih ada perlawanan dan berhasil lolos melarikan diri. Setelah berhasil lolos, si Songong pun melaporkan ke Jiang Chen bahwa si botak tertangkap polisi akibat serangan dari geng Isu. Mendengar hal itu, Jiang Chen seketika emosi dan akan membalasnya pada geng Isu. Kembali lagi ke si Donli yang menginterogasi si botak agar mengatakan di manakah Jiang Chen berada, tapi dengan keras kepalanya si botak tidak mengatakan apa-apa. Padahal sudah menyiksa si gundul ini beberapa kali. Oke, lanjut. Scene beralih ke bos geng Isu yang sedang merayakan hajatan sunatan anaknya. Tiba-tiba muncullah si Jiang Chen dan si Songong datang tanpa membawa pasukan. Dan dengan nekatnya hanya datang berdua berhasil membunuh bos geng Isu. Akibat kejadian itu, Pak Kapolres pun marah besar kepada Donli, yang mana dia merasa sangat stres karena didesak oleh Pak Kapolda agar menyelesaikan kasus ini. Dan saat Pak Kapolres dan Donli disuruh menghadap ke Pak Kapolda bilang kalau kasus ini akan diserahkan ke unit lain karena mereka berdua tidak becus. Tapi Donli berjanji kasus ini akan selesai tidak sampai 2 minggu dan akan menangkap semua pelaku kejahatan ini. Tenang aja bos, Jiang Chen pasti gue tangkap. Serius lu pada? Ntar gue di-prank lagi. Kagak lah bos, pasti bos nanti diangkat jadi kapolsek tuh. Karena menyelesaikan kasus ini bos. Oke, lanjut maning bos. Scene beralih kepada si Jiang Chen yang mendapat pekerjaan baru dari seorang konglomerat. Dia meminta Jiang Chen untuk membunuh bos karaoke dan berjanji akan membayarnya dengan jumlah yang sangat besar. Saat diajak ikut negosiasi harga untuk membunuh bos karaoke, si ajudan menolak dan memilih menunggu di dalam mobil. Kemudian dia menelepon bos karaoke memberitahu posisi Jiang Chen berada. Ini masalahnya mirip seperti sinetron di Indonesia, ada aja hal kebetulannya. Bos karaoke dendam kepada Jiang Chen karena memotong tangan manajernya. Sedangkan Jiang Chen mau membunuh bos karaoke karena dibayar orang. Saat si konglomerat menawarkan harga yang cukup tinggi untuk membunuh bos karaoke, Jiang Chen tiba-tiba menolaknya. Dan dia meminta bayaran 10 kali lipat dari harga yang si konglomerat berikan. Ketika si konglomerat terkejut dengan harga yang Jiang Chen minta, dia menolaknya. Tetapi dengan brutalnya Jiang Chen menendang bos konglomerat dan akan membunuhnya kalau sampai dia menolak harga dari dirinya. Kemudian secara tiba-tiba pasukan bos karaoke datang akan menangkap si Jiang Chen. Dan secara spontan Jiang Chen langsung melompat dari jendela dan membuatnya berhasil lolos. Dia menaiki mobil yang ajudan geng Venom kendarai, kemudian si ajudan geng Venom mengambil kesempatan untuk membunuh Jiang Chen. Namun sayangnya malah dia yang terbunuh secara konyol. Scene berganti ke Donli yang mendatangi bos karaoke karena terlibat keributan kemarin dengan Jiang Chen. Namun sebelum memasuki ruangan bos karaoke, dia dihadang oleh ajudannya yang berpakaian tinggi besar melebihi Donli. Dan secara terpaksa Donli kembali mengeluarkan tabokan mautnya.
Setelah bertemu, Don Lee pun memperingatkannya agar jangan ikut campur lagi, biarkanlah polisi yang bekerja. Kemudian Don Lee memberinya rompi anti tusuk untuk berjaga-jaga apabila Jiang Chen membalas. 이 새끼야 이거 입고 다녀. 칼 맞아 뒤지지 말고. Selanjutnya, Don Lee mendatangi warga memberi penyuluhan agar wilayahnya aman. Don Lee menyarankan agar warga merekam semua tindakan kriminal supaya mudah memproses pelakunya dan sebagai barang bukti. 맨날 칼노름해. 이건 사람 사는 게 아닙니다. Si bocil anak pemilik restoran Tegal pun ikut memberi semangat pada masyarakat agar bersatu untuk memerangi gangster. Semua warga pun kompak merekam semua tindakan kriminal yang dilakukan para gangster untuk bukti laporan pada polisi. 돈 없다 해도 기똥을 아이 그렇게 많아. 인근 주변에 전부 진출한 상황이고. 50에서 100까지 커다가 아주 장사하지 말란 게요. 돈 없다 해도 기똥을 아이 Masalah baru muncul ketika pihak kantor pusat kepolisian menyerahkan si botak kepada kepolisian Cina. Di sini Don Lee merasa frustasi karena si botak tidak mau menunjukkan di mana tempat persembunyian si Jiang Chen. Dalam perjalanan menuju bandara, polisi Cina ini tak sengaja menjatuhkan sebungkus narkoplak. Di situ menjadi kesempatan si botak menaruhkan diri untuk mengedarkannya di Korea. Dan berjanji akan memberikan keuntungan yang lebih besar asalkan dia bisa dibebaskan. Jual narkoplak di sini susah juga ya. Gampang bos, ini gue yang jualin, yang penting gue dibebasin. Serius lu botak, ntar lu bohong lagi, lu malah kabur. Ya elah, mana ada sih bos orang botak itu pembohong. Bener juga lu botak. Akhirnya polisi Cina ini pun melepaskan si botak dan memberikan nomor HP untuk menghubunginya apabila si botak ini sudah siap. Ntar gue telepon bos kalau gue udah siap. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah kebohongan yang sebenarnya dua polisi Cina itu hanya gadungan. Mereka menyamar agar bisa menjebak Jiang Chen dan anggotanya. Setelah si botak sudah sampai di markasnya dan menceritakan apa yang terjadi pada Jiang Chen, tapi di situ Jiang Chen tidak langsung percaya dan terjadilah percekcokan di antara mereka. Jiang Chen curiga kalau ini hanyalah sebuah jebakan, tapi setelah si botak menunjukkan narkoplaknya, ternyata si Jiang Chen mulai sedikit percaya. 근데 그걸 중국에서 팔 수 없으니까 한국에서 팔려는 게 Tidak menunggu lama, akhirnya Jiang Chen pun setuju dan si botak menelepon kedua polisi gadungan itu. Polisi itu bertanya kapan dan di mana bisa bertemu dengan Jiang Chen. Kemudian setelah tahu lokasinya, Don Lee pun segera menyiapkan pasukannya. 걸렸어 이 새끼들. 야 준비할 거 많으니까 빨리빨리 움직이자. 너 잘했어 임마. Tapi dalam kenyataannya, Jiang Chen tidak bodoh. Dia tidak ada di lokasi dan hanya menyuruh si botak dan pasukannya yang datang. Sedangkan Jiang Chen malah pergi ke tempat bos karaoke untuk membunuhnya sesuai dengan kesepakatan kemarin dengan bos konglomerat. 사장 어딨니? Dan kemudian Don Lee pun berhasil kembali menangkap si botak dan pasukannya. Di tempat yang berbeda, Jiang Chen yang menusuk bos karaoke namun gagal karena rompi anti tusuk yang diberikan oleh Don Lee membuatnya berhasil lolos. Tak ingin bangsanya lolos, Jiang Chen pun mengejarnya hingga ke tempat ramai dan beruntung ada polisi yang datang mengamankannya. Di situ juga ada polisi anak buah Don Lee yang baru sembuh dari cedera akibat disiram minyak jelantah kemarin. Dengan sigap dia mengikuti Jiang Chen hingga ke tempat persembunyiannya. Selanjutnya Don Lee mendapatkan telepon dari polisi minyak jelantah. Dia memberitahu di mana tempat persembunyian Jiang Chen. Lalu Don Lee langsung gas pergi sendirian ke lokasi tersebut. 장첸 남부장관! 네, 지금 소재 파악했습니다. Saat polisi minyak jelantah ketahuan oleh Jiang Chen dan akan menabraknya, beruntung Don Lee tepat waktu kemudian menabrakkan mobilnya pada mobil Jiang Chen. Terjadilah perkelahian 2 lawan 1. Don Lee sendirian melawan Jiang Chen dan ajudannya si Songong, sementara si polisi jelantah masih syok atas kejadian barusan. Pada akhirnya Jiang Chen bisa lolos dan si Songong ajudannya tertangkap dan Jiang Chen kemudian berlari ke sebuah restoran Tegal milik si bocil yang kemarin mengobati koreng Don Lee dengan salep 88. Kemudian Jiang Chen meminjam telepon untuk menghubungi bos konglomerat bahwa tugasnya sudah selesai membunuh bos karaoke dan meminta bayarannya sesuai kesepakatan dan meminta segera mengirimkan uangnya agar dia bisa cepat kabur ke Cina. 어제 건을 해결했어. 근데 내가 급하게 중국에 가야 하는데 돈 좀 빨리 줘. Di saat itu si bocil dan ayahnya mendengar apa yang dibicarakan Jiang Chen, kemudian si bocil menelepon Don Lee. Tetapi sayangnya si Jiang Chen memergokinya saat si bocil menelepon Don Lee. Dan kemudian si Jiang Chen menghajar mereka hingga babak belur.
Sampai di restoran, Donli pun sangat emosi saat melihat si bocil yang pernah mengolesi korengnya dengan salep 88 sudah babak belur dengan ayahnya, dan itu membuat Donli semakin gregetan pada si Jiang Chen. Kemudian Donli menelepon bos karaoke menanyakan siapakah orang yang menyuruh Jiang Chen untuk membunuhnya. Donli ingin menjebak si Jiang Chen agar bisa menghajarnya sendirian. Pada akhirnya bos karaoke pun menangkap orang yang menyuruh Jiang Chen untuk membunuhnya, yaitu bos konglomerat. Bos karaoke meminta dia untuk berpura-pura mau mengantarkan Jiang Chen ke bandara dan memberikan uang bayarannya pada Jiang Chen karena sudah berhasil membunuhnya. Di sini Jiang Chen mulai sedikit curiga karena bos konglomerat membayarnya bukan dengan uang cash melainkan dengan buku tabungan SIM pedas. Karena waktunya sudah tidak ada lagi, Jiang Chen pun bergegas memasuki bandara. Sebelum naik pesawat, Jiang Chen pun mampir dulu ke toilet untuk boker. Karena sudah 3 hari ini dia menahan hajatnya akibat terlalu sibuk dikejar-kejar Donli dan musuh-musuhnya. Tetapi tiba-tiba saat keluar dari WC, betapa terkejutnya dia melihat Donli ada di depannya. Menawarkan tisu padanya untuk membersihkan sisa-sisa ceboknya. Kemudian dengan pedenya, Jiang Chen meletakkan tiket pesawat dan buku tabungan BRI SIM pedesnya dan langsung menyerang Donli saat itu juga. Meski Jiang Chen kalah teknik dalam perkelahian, Jiang Chen tetap berusaha untuk menyerangnya. Saat si Jiang Chen menyerang menggunakan pecahan kaca, Donli menangkap tangannya kemudian mematahkan tangan si Jiang Chen. Akibat terlalu bersemangat ingin segera melunasi utang pinjolnya agar bisa di-top up kembali dengan jumlah yang lebih besar, Jiang Chen terus berusaha menyerang Donli dan kemudian dengan terpaksanya Donli mengeluarkan tabokan mautnya. Setelah semuanya berakhir, seluruh anggota gangster yang terlibat pun ditangkap dan Pak Kapolres pun mendapatkan citra yang sangat baik dari masyarakat dan atasannya. Walaupun sebenarnya Donli lah yang menjadi ujung tombak kepolisian setempat. Tetapi tetap saja dia menjadi orang yang bahagia karena wilayahnya aman dan diakhiri dengan senyuman manisnya yang begitu menggemaskan. Tomat! Selesai juga nih aku bikin film kayak gini, susah banget. Awalnya aku pakai nama-nama Korea itu tuh yang seperti kayak si Donli, terus Jiang Chen, terus si botak siapa tuh namanya. Lama-lama aku nggak hafal sendiri, jadi puyeng juga tuh kan bikin alur cerita film ini kalau dengan nama-nama yang gak biasa kita sebutin itu seperti nama-nama Korea. Dan akhirnya saya ganti tuh nama-namanya seperti kayak si Botak, si Songong, dan para ajudan, terus bos geng Venom, bos geng Isu, bos karaoke, dan bos konglomerat, Pak Kapolres, dan polisi minyak jelantah tuh. Kayaknya lebih enak pakai nama ini, jadi gue lebih gampang gitu ngapalin dan nyebutnya juga gak susah gitu. Ya udah ya, sekian lah video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila Anda tidak memahami alur cerita film dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.